Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3441. Mendengar ini, tubuh Morgan tersentak dan dia berkata, "Kakek, apakah Anda ingin saya mengirimnya kembali secara pribadi? Aku masih harus menghadiri ritual leluhur." Zhongquan berkata, "Setelah insiden besar seperti itu, jika keluarga Wade kami membiarkan dokter mengirim Helena kembali, itu pasti akan menjadi pusat perhatian. Kamu adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Wade, dan tunangannya, kamu dapat sepenuhnya mewakili keluarga Wade. Selain itu, dengan naik Concorde, kamu bisa tiba di Eropa Utara dalam 4 jam, kamu bisa segera kembali setelah menyerahkannya kepada keluarganya. Dan kamu bisa kembali malam ini atau paling lambat dini hari besok, tanpa menunda partisipasimu dalam ritual leluhur." Berbicara tentang ini, Zhongquan juga mendesak, "Helena adalah tunanganmu, jika kamu tidak mengirimnya kembali, keluarga kerajaan Nordik pasti akan mengambil duri di sisimu. Dan kata itu akan berdampak besar pada reputasimu. Kamu masih muda, kamu tidak bisa begitu saja membawa label pria berhati negatif transnasional." Andrew di sisi lain juga segera berkata, "Ya, Morgan. Hal ini harus dilakukan oleh Anda. Kalau tidak, kamu akan dikutuk sampai mati oleh dunia." Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah, "Sialan." Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan buru-buru berkata, "Maaf kakek, maaf ayah, saya agak cemas sekarang, tidak apa-apa." Zhongquan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, cepat dan bawa Helena ke bandara, ingatlah untuk membujuknya sedikit dalam perjalanan, jangan biarkan dia menjadi emosional lagi, pastikan dia kembali ke Eropa Utara hidup-hidup, mengerti?" "Paham mengerti," Morgan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Direktur Morris buru-buru kembali ke ruang resusitasi. Zhongquan memandang Morgan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Morgan, masuklah bersamaku dan tenangkan Helena." Morgan harus menganggukkan kepalanya dan pergi ke ruang resusitasi bersama Elder Wade. Begitu memasuki ruangan, Direktur Morris berkata begitu saja kepada beberapa dokter, "Kalian semua bergegas menyiapkan obat-obatan darurat, peralatan darurat serta mesin oksigen dan tabung oksigen. Kami akan berangkat ke bandara dalam 15 menit dan kemudian terbang ke Eropa Utara tanpa henti." Begitu orang-orang mendengar ini, mereka segera berhamburan dan bersiap-siap. Helena terbaring lemah di ranjang rumah sakit, menatap Zhongquan dan Morgan, dan bertanya dengan senyum pahit, "Apakah kamu akan mengirimku kembali?" Morgan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan kaku, "Helena, kami memiliki pepatah lama di Cina yang mengatakan bahwa daun kembali ke akarnya. Anda berada dalam kondisi yang buruk, kami harus mengirim Anda kembali ke rumah sebelum kondisi Anda semakin memburuk." Helena tersenyum sedih dan berkata, "Oke. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi saya khawatir saya tidak akan bertahan sampai pesawat mendarat di Eropa Utara." Begitu Morgan mendengar ini, wajahnya langsung menjadi hijau. Hal yang paling kacau tentang hal semacam ini adalah selama Helena tidak bisa bertahan sampai di rumah. Bahkan jika dia sesak napas sesaat sebelum pesawat mendarat, masalah ini juga menjadi tanggung jawab keluarga Wade. Zhongquan juga mengetahui hal ini dengan baik. Jika Helena hanya anggota keluarga besar Nordik, ini tidak masalah. Bagaimanapun juga, adalah masalah pribadi antara kedua keluarga, tetapi Helena adalah putri kerajaan Nordik. Sekalipun keluarga kerajaan sudah lama tidak memiliki hak politik, tetapi bagaimanapun juga merupakan simbol politik daerah, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari faktor politik. Setelah masalah mencapai tingkat politik, masalah ini bukan masalah pribadi yang dapat dengan mudah diselesaikan. Zhongquan berada dalam dilema. Bab 3442. Tapi, melihat situasi Helena saat ini, takut dia benar-benar tidak tahan untuk kembali ke rumahnya. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Helena dengan lemah berbicara, Bagaimana kalau kamu menggunakan ponselmu untuk merekam videoku? Aku akan mengatakan dalam video bahwa kematianku adalah karena aku tumbuh menderita penyakit bawaan. Dan keluarga Wademu tidak ada hubungannya dengan itu, jadi kamu tidak perlu begitu cemas untuk mengirimku ke bandara. Yang paling takut akan jatuhnya nama pria berhati negatif di masa depan. Hati Morgan sedikit senang, tetapi berkata, "Hei Helena, kami tidak bermaksud ini, hanya ingin kamu dapat kembali ke tanah air tercinta, jangan membiarkan Anda meninggalkan penyesalan."
Meskipun Morgan berkata demikian, tangannya merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya, dan membuka rekaman video, dan berkata kepada Helena, "Tapi idemu sangat bagus. Untuk menghindari kesalahpahaman orang-orang tentang masalah ini di masa depan, masih sulit bagimu untuk menjelaskan situasinya kepada semua orang." Helena tidak terkejut bahwa Morgan akan melakukan hal seperti itu, jadi dia menoleh ke kamera dan berbicara dengan susah payah, "Halo semuanya. Saya Helena. Saya dibesarkan dengan tetralogi bawaan Fallot, dan sekarang gejalanya tiba-tiba menyala. Mungkin sulit untuk bertahan dari ini. Berharap orang-orang yang melihat video ini tidak menyalahkan kematian saya pada siapapun." Mendengar ini, Morgan dan Elder Wade menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Dan saat ini, mata Helena merah dan dia dengan serius berkata, "Selain itu, saya ingin memohon kepada semua orang untuk menyelamatkan ibu saya, yang sekarang berada di bawah tahanan rumah oleh Putri Olivia dari keluarga kerajaan Nordik." Segera setelah itu, emosi Helena sangat bersemangat ketika dia dengan marah mencela, "Olivia dengan sengaja menempatkan ibuku di bawah tahanan rumah untuk memaksaku bergabung dengan keluarga Wade. Dan paksa aku untuk membantu keluarga kerajaan menarik dana keluarga Wade, dan menggunakan nyawa dan keselamatannya sebagai pemerasan untuk memaksaku menyerah. Saya berharap Olivia, setelah melihat video ini, dapat ditekan untuk mengembalikan kebebasan pribadi ibu saya, dan pada saat yang sama, saya juga memohon untuk meminta pemerintah Nordik untuk memastikan keselamatan ibu saya." Berbicara tentang ini, Helena menjadi lebih emosional dan dengan tegas berkata, "Saya juga berharap bahwa setelah kematian saya, pemerintah Nordik dapat menyelidiki secara menyeluruh fakta-fakta kejahatan Olivia. Penjahat berhati ular seperti dia tidak boleh dibiarkan begitu saja, apalagi menjadi Ratu Eropa Utara berikutnya. Dia harus dikirim ke penjara dan menjadi penjahat yang diludahi orang di seluruh dunia." Morgan melihat kegembiraan emosional Helena, dan bahkan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat, panik untuk maju untuk menenangkan, "Helena, kamu tidak boleh bersemangat, sekarang atau yang paling penting adalah tubuhmu." Helena memandang Morgan, tersenyum sedih, dan berbicara, "Tidak apa-apa, itu saja. Ketika saya mati, tolong publikasikan seluruh video, itu akan menjadi bantuan besar bagi saya." Morgan dengan canggung batuk 2 kali dan berkata, "Batuk-batuk, seharusnya hanya mengangkat tangan, bagaimana perasaanmu?" Helena tersenyum keras, merasa seperti pesawat yang mogok, jatuh dengan cepat, dan saat menyentuh tanah, semuanya akan lega. Sisi sibuk Zongquan berkata, "Helena, kamu masih mencoba bertahan, jika kamu dapat bertahan ke Eropa Utara, akan lebih baik. Ke Eropa Utara, mungkin ada kesempatan untuk melihat ibumu lagi." Helena menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lemah, "Aku mungkin tidak bisa bertahan, tapi kalian tidak perlu khawatir. Dengan video yang baru saja aku rekam, bahkan jika aku mati sekarang, kalian tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun." Mendengar ini, kegugupan Zongquan langsung menjadi sangat rileks. Pada saat ini, monitor di sebelah Helena mengeluarkan suara peringatan yang menusuk telinga, dan indikator tekanan darah, detak jantung, dan oksigen darahnya turun drastis. Ketika Direktur Morris melihat situasi ini, dia buru-buru berteriak kepada beberapa dokter yang sedang mengemasi barang-barang mereka, "Situasi pasien kritis, bersiaplah untuk pertolongan pertama." Helena melambaikan tangannya dengan susah payah dan berbisik, "Jangan repot-repot, tolong tinggalkan aku sedikit kesopanan terakhir ini." Direktur Morris memandang Zongquan dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Tuan, apa maksudmu?" Zongquan menghela nafas dan berkata, "Ikuti keinginan Putri Helena." Setelah mengatakan itu, dia tidak ingin terus berada di ruang resusitasi dengan suasana seperti ini, jadi dia berbalik dan berjalan keluar. Orang tua seperti usianya, yang paling takut pada kesempatan seperti itu, bahkan jika berbaring di sana untuk menerima resusitasi bukan dirinya sendiri, akan selalu membuatnya secara tidak sadar menghubungkannya dengan dirinya sendiri. Melihat Zongquan keluar, Morgan ragu-ragu sejenak dan berkata begitu saja kepada Direktur Morris, "Direktur Morris, saya pikir kita pasti harus menyelamatkan. Jika tidak, seandainya keluarga kerajaan Nordik melakukan otopsi dan mengetahui bahwa kami tidak menyelamatkan dengan hati-hati pada saat terakhir, mereka mungkin menggunakan pegangan ini untuk menyerang kita dan mengatakan bahwa kita tidak melakukan pekerjaan dengan baik." Omong-omong, Morgan menahan, "Kalau begitu, bukankah kita harus membawa panci hitam sialan lagi?" Bab 3443
Mendengar bahwa instruksi Morgan sangat berbeda dari instruksi Tuan Tua, Direktur Morris bertanya, "Tuan Muda, haruskah saya meminta instruksi Tuan Tua itu?" "Tidak dibutuhkan." Morgan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu buru-buru menyelamatkan, pastikan untuk mengambil semua tindakan, jika kakek menyalahkan, aku yang akan disalahkan." Direktur Morris mendengar kata-kata ini, dan kemudian dikaitkan dengan apa yang dikatakan Morgan barusan, takut tidak resusitasi akan jatuh ke tangan orang, menimbang masalah, segera berkata, "Baik Tuan Muda, kami segera melakukan resusitasi." Mata sunyi Helena, menatap lurus ke arah Morgan, ingin membuka mulutnya untuk tidak setuju, tetapi kata-kata itu keluar dari bibirnya dan menelan kembali. Dia tahu bahwa Morgan hanya berpikir untuk membersihkan segalanya dari kematiannya yang akan datang, dan tidak ingin bertanggung jawab. Meskipun dia memiliki beberapa penghinaan terhadap sikap Morgan, tetapi sampai batas tertentu, dia juga bisa mengerti, bagaimanapun juga, masalah ini sengaja disembunyikan sejak awal. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas sedih dalam hatinya, "Aku menyalahkan diriku sendiri, jika bukan karena saudara laki-laki Morgan, Charlie, yang memecahkan semua ini. Aku mungkin masih terus menipu Morgan serta seluruh keluarga Wade, jadi aku mengalami kejatuhan ini hari ini, dan aku pantas mendapatkannya." Jadi dia menyerah pada perjuangan terakhirnya dan berpikir, jika orang-orang ini ingin berpura-pura menyelamatkanku, biarkan saja mereka. Melihat mata Helena yang sedih dan putus asa, Morgan merasa sedikit lemah, jadi dia buru-buru berkata kepada Direktur Morris, "Kalian menyadarkan pasien. Saya seorang amatir jadi saya tidak akan menambah kekacauan di sini. Saya akan menunggu di pintu." Direktur Morris mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tolong keluar dan tunggu sebentar." "Oke." Morgan menjawab, menoleh, dan pergi. Dengan kepergian Morgan, para dokter lain sudah bergegas dan bersiap untuk melakukan resusitasi terakhir pada Helena. Helena tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya menatap langit-langit, dan hatinya sudah mengharapkan kematian segera datang. Dia tahu bahwa pasien yang sakit parah yang diresusitasi umumnya akan menderita rasa sakit dan penderitaan yang hebat, jadi dia hanya bisa berdoa agar prosesnya secepat mungkin dan memberinya jalan kering. Pada saat ini, dalam benaknya, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat adegan ketika dia bertemu Charlie hari itu. Memikirkan cara dia memandang dirinya sendiri, mengingat cara dia meraih tangannya dan mengucapkan kata-kata itu. Pada titik ini, sentakan tiba-tiba di kepalanya. Dia ingat instruksi yang diberikan Charlie padanya saat itu, instruksi yang terdengar sangat tidak masuk akal dan bahkan tidak ilmiah. Dia berkata, "Jika sakit hatiku terlalu berat untuk ditanggung, gigit jari tengah kanan dengan keras." Metode ini, apakah itu akan berhasil? Melihat bahwa dokter sudah menyiapkan defibrilator, menyiapkan epinefrin dan berbagai peralatan untuk intubasi darurat. Helena tahu bahwa bahkan jika kata-kata Charlie tidak masuk akal, selama masih ada kemungkinan 1 dalam sejuta atau bahkan 1 dalam sejuta, itu adalah pukulan terakhirnya saat ini. Jadi, dia mengangkat tangan kanannya dengan susah payah dan memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam mulutnya. Dengan gagasan membuat satu perjuangan kematian terakhir, Helena menggigit jari tengah kanannya dengan keras. Sekejap, rasa sakit yang hebat, sehingga alisnya langsung terkunci. Seorang dokter melihatnya dan berkata, "Direktur Morris, pasiennya menggigit jarinya sendiri." Direktur Morris, yang sedang bersiap untuk memberikan pertolongan pertama, melihat Helena menggigit jarinya, dan buru-buru berkata kepada dokter lain, "Pasien mungkin mengalami halusinasi menjelang kematian, jadi dia bisa menggigit jika dia mau, selama dia tidak menggigit lidahnya." Saat dia berbicara, Helena merasa bahwa jari tengah kanannya tiba-tiba memiliki energi hangat yang menembus belenggu dan mengalir ke jantungnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan transfer energi ini tak terbayangkan, seolah-olah dalam cuaca terpanas, hampir dehidrasi, tiba-tiba minum sebotol coke dingin. Selama seteguk, perasaan bertahan hidup akan langsung menembus jiwa. Bab 3444. Segera setelah itu, dia merasa bahwa hatinya, yang sudah habis sampai berhenti, dengan cepat diberi energi pada saat ini. Bagaikan mobil listrik yang kehabisan tenaga dan hampir berhenti bekerja, tiba-tiba diganti dengan baterai yang terisi penuh. Langsung dihidupkan kembali. Perasaan ini membuat Helena merasa seperti mendapatkan kehidupan baru. Seluruh keadaan orang tersebut juga berubah secara radikal.
Seorang dokter wanita sedang mengambil adrenalin dan bersiap untuk memberikan Helena suntikan lagi ke dalam hatinya. Namun, ketika dia hendak menusukkan jarum suntik di tangannya tiba-tiba direnggut oleh Helena. Dokter wanita itu terkejut, dia tidak menyangka bahwa pasien yang sekarat akan memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Dia bingung ketika dia tiba-tiba melirik monitor di sebelahnya dan berseru kaget, "Kepala! Indikator tekanan darah, detak jantung, dan oksigen pasien semuanya telah pulih." Begitu semua orang mendengar ini, mereka hampir semua tanpa sadar melihat ke monitor. Di monitor, tekanan darah Helena telah pulih dari 45/30 tadi menjadi 120/70. Detak jantung, dari kurang dari 20 detak per menit, langsung melonjak menjadi 72 detak per menit. Indeks oksigen darah melonjak dari kurang dari 60% menjadi 95%. Direktur Morris membeku, dia melihat ke monitor dan bergumam, "Ini mesin bodoh itu mengada-ada kita di sini, kan? Apakah itu rusak? Periksa untuk melihat apakah ada yang salah dengan koneksi antara mesin dan pasien." Benar-benar luar biasa. Dokter pergi untuk memeriksa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak ada masalah, setiap bagian terhubung dengan normal." Direktur Morris sangat tidak percaya, maju ke depan dan menepuk-nepuk mesin, dan berkata, "Saya menduga benda ini rusak, atau salah satu dari Anda pergi ke sebelah ruang resusitasi dan mendorong yang lain." Tetapi pada saat itu, Helena tiba-tiba duduk. Semua dokter membeku di tempat. Mereka semua adalah ahli di bidang kardiovaskular dan cerebrovaskular, dan masing-masing memiliki setidaknya 10 hingga 20 tahun pengalaman di bidang ini, tetapi mereka belum pernah mengalami hal seperti itu. Ini benar-benar menjungkirbalikkan akal sehat dan pengalaman medis yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun belajar. Ini seperti seorang ateis, yang telah dengan teguh percaya sepanjang hidupnya bahwa tidak ada hantu di dunia ini, tetapi tiba-tiba pada suatu saat, ia menemukan bahwa hantu kerabatnya yang sudah meninggal muncul di depannya. Dan bahkan berbicara dengannya, rasa realitas dan ketidaknyataan yang kuat ini saling bersilangan, membuat pandangan dunia mereka menjadi kenyataan magis. Helena saat ini menatap Morris dan dokter lainnya, terkejut tak terkatakan. Namun, tidak seperti dokter lain yang bingung, dia jelas tahu persis apa yang terjadi dengannya. "Itu Charlie. Charlie lah yang menyelamatkanku. Dia tidak salah sama sekali, menggigit jari tengah tangan kananku pada saat krisis akan menyelamatkan hidupku. Tapi aku bahkan tidak menanggapi nasihatnya dengan serius. Dan bahkan berpikir dia hanya berbicara di luar batas. Jika aku memikirkannya lebih awal, aku tidak akan terlalu menderita. Tapi barusan, meski banyak dosa, tapi juga biarkan aku melihat wajah asli banyak orang, termasuk pembantuku, dan semua keluarga Wade. Dan barusan, energi misterius yang tiba-tiba menyembur keluar dari tangan kananku pasti ditinggalkan di sana oleh Charlie. Orang macam apa dia dan kemampuan seperti dewa macam apa yang dia miliki untuk bisa melakukan semua ini? Memikirkan hal ini, Helena hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dia harus pergi mencarinya. Tidak peduli apa, aku harus melihat Charlie, karena hanya dia yang bisa membantuku, hanya dia yang bisa menyelamatkan hidupku. Selamatkan aku dan ibuku agar tidak dimanipulasi oleh keluarga kerajaan, dari dimanipulasi oleh Olivia. Memikirkan hal ini, dia merobek masker oksigen, pengukur oksigen darah di jarinya, dan pengukur tekanan darah di pergelangan tangannya, dan berkata begitu saja, "Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkan resusitasimu sekarang." Ini. Direktur Morris bingung. Seorang pasien sekarat tiba-tiba duduk dari tempat tidur, dan juga mengatakan tidak ada resusitasi. Ini benar-benar keterlaluan. Jadi, dia tanpa sadar berkata, "Putri Helena, situasi Anda saat ini sangat berbahaya, setiap saat mungkin mati, kami harus melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap Anda, atau Anda mungkin dalam bahaya hidup kapan saja." Tapi Helena tidak memberinya kesempatan untuk kembali sadar, langsung melompat dari ranjang rumah sakit, dan melangkah keluar untuk pergi. Bab 3445. Di luar ruang resusitasi saat ini, anggota keluarga dekat dari keluarga Wade, serta dua pelayan Helena, masih menunggu dengan cemas. Semua orang sudah memutuskan bahwa Helena pasti sudah mati, jadi semua orang menunggu pesan yang jelas datang dari dalam.
Zhongquan bahkan menginstruksikan Morgan bahwa segera setelah kematian Helena dikonfirmasi, dia akan segera mengirim video itu ke kepala pelayan keluarga kerajaan Nordik dan kemudian menghapus hubungan itu. Namun, hati Morgan kurang lebih dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimanapun, kecantikan eksotis ini hanyalah objek impian semua pria. Tapi dia belum bisa menemukan kesempatan untuk KSS, ini benar-benar sia-sia. Cynthia memikirkan sesuatu dan dengan tenang bertanya kepada Zhongquan, "Ayah, haruskah kita meminta Charlie untuk datang?" Dia mengatakan pada saat itu bahwa Philip disembuhkan olehnya. Dan tubuh Helena juga merupakan kelainan yang dia temukan pada pandangan pertama, mungkin dia punya cara untuk menyelamatkannya, atau bahkan cara untuk menyembuhkannya. Zhongquan melambaikan tangannya, "Tidak." Cynthia bertanya dengan bingung, "Mengapa ayah? Jika Charlie punya solusi, bukankah semua orang senang?" Zhongquan menggelengkan kepalanya dengan kuat, merendahkan suaranya, dan berkata dengan serius, "Sama sekali tidak. Tidak peduli metode apa yang dimiliki Charlie, metodenya untuk menghidupkan kembali orang pasti sangat berharga. Ini jelas tidak layak disia-siakan di tubuh Helena." Berbicara tentang ini, dia menambahkan, "Wanita ini telah menyembunyikan penyakitnya dari keluarga kami, yang dengan sendirinya bukanlah niat baik. Jadi mengapa keluarga Wade kita harus menggunakan metode yang begitu berharga untuk menyelamatkannya? Membalas keluhan dengan kebajikan? Aku tidak terlalu hebat." Cynthia segera mengerti maksud Zhongquan dan dengan cepat berkata, "Masih ayah, yang bijaksana." Faktanya, Zhongquan hanya mengatakan setengah dari apa yang ada dalam pikirannya. Setengah lainnya yang tidak dia katakan adalah bahwa metode Charlie untuk menghidupkan kembali orang dan meremajakan mereka adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sendiri sampai sekarang, jadi bagaimana dia bisa memberikan kesempatan itu kepada gadis ini? Saat keluarga Wade menunggu debu mengendap di Helena, pintu ruang resusitasi tiba-tiba terbuka. Morgan mengutak-atik teleponnya, dan ketika dia mendengar pintu terbuka, dia pikir itu adalah dokter yang keluar. Jadi tanpa mengangkat kepalanya, dia buru-buru bertanya, "Apakah orang itu sudah mati?" Tepat ketika kata-kata itu jatuh, dia kebetulan melihat ke atas dan melihat orang itu keluar dari pintu. Apa yang dia, serta semua anggota keluarga Wade, termasuk dua pelayan, tidak harapkan adalah bahwa orang yang keluar dari ruang resusitasi adalah Helena, yang telah dinyatakan meninggal oleh dokter dan memiliki paling banyak 1 atau 2 jam untuk hidup. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Helena, semua orang disambar petir dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Zhongquan memandang Helena dengan wajah ngeri dan bertanya tiba-tiba, "Helena? Kamu bagaimana?" Helena menatap keluarga Wade di hadapannya, hatinya juga kecewa, karena barusan wajah keluarga Wade, dia benar-benar terlihat di matanya. Namun, dia juga sangat jelas dalam hatinya, dia benar sejak awal, dan tidak bisa menyalahkan kenyataan berlebihan orang-orang keluarga Wade. Dan dia tidak punya cara untuk membalas dendam dengan keluarga Wade sekarang, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Charlie. Bahkan bisa dikatakan bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibunya sekarang adalah Charlie. Oleh karena itu, dia memandang Zhongquan, membungkuk hormat, dan berbicara, "Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Tuan Wade, saya sudah baik-baik saja."